Alamnya alam kubur atau disebut juga dengan alam barzakh. Apalah yang bisa kita usahakan? Apa janji Allah untuk kita di sana? Sekarang tahun 1446. Imam Syafi'i meninggal 204. Berarti dia sudah di sana lebih 1200 tahun. Imam Syafi'i itu meninggal umurnya 54. Lahir 150 di Gaza, Palestina. Meninggalnya di Mesir 204. Hidupnya cuma 54 tahun. Tapi di alam kuburnya sekarang sudah 1200 tahun lebih. Lalu selama 1200 tahun, kalau dibanding-banding, hidup cuma 54 tahun. Tapi di alam kubur 1200 tahun. Apa yang perlu kita siapkan? Setiap detik di dunia ini, tik, 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 tik. Tidak pernah dunia ini kosong dari orang menyebut Syafi'i. Syafi'i, 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 Syafi'i. Ini sekarang nih, berapa orang yang menyebut qala al-Imam Syafi'i di Mesir, di Jawa, orang baca kitab Syafi'i. Maka kalau mau kita punya investasi yang tidak putus adalah ilmu pengetahuan, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Makanya jangan heran di zaman penjajahan, zaman sulit, zaman payah, kok Mbah Hashim punya pondok. Ini pondok Mbah Hashim, Tebu Ireng. Ini pondok Mbah Wahab, Tambak Beras. Ini pondok Mbah Bisri Sansuri. Ini pondok Darul Ulum. 4 pondok besar di kota yang sama, di Jombang. Kan kalau berpikirnya sekarang, kalau orang mikir sekarang aja, sekarang, ya udahlah, udah selesai lah itu udah. Zaman dulu, zaman penjajahan, susah. Karena mereka mikirnya bukan saat itu, mereka mikir apa yang mengalir untuk saya. Dan ke-4 pondok itu mengalir untuk ulama-ulama itu luar biasa. Cara berpikir mereka itu luar biasa. Syekh Sulaiman Tunuhan dari Turki sudah meninggal dunia. Sekarang lebih dari 150 negara. Ilman 'allamahu wa nasyarah. Saya nggak kiai Ustaz, saya nggak ulama. Ya, datang ke pondok, tanya, Yai, berapa di sini anak yatim, fakir miskin, duafa yang bisa saya bayarkan uang sekolahnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun? Dia akan tamat, dia akan jadi kiai, dia akan jadi ulama, dia akan mengajar. Kita dapat amal jariah. Belikan beras, buatkan sumur bor, mengalir. Yang nyampaikan ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Sahih hadisnya Ustaz. Sahih di mana? Dalam Sunan Ibni Majah. Ilman 'allamahu wa nasyara. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Imam An-Nawawi, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Berapa kitab-kitab mereka dibaca orang sana. Wa qala as-Suyuti, wa qala as-Suyuti, wa qala an-Nawawi fil arba'in an-Nawawiyah, wa qala an-Nawawi fi Riyadhis Shalihin, wa qala an-Nawawi fi al-Adhkar, wa qala an-Nawawi fi Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, wa qala an-Nawawi, wa qala as-Suyuti. Semua pondok di Indonesia membaca kitab Al-Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, mengalir pahala. Maka jangan pernah bosan untuk mengajar. Saya subuh Rabu menyempatkan untuk baca Riyadhus Shalihin. Subuh Selasa, subuh Kamis, subuh Jumat. Kalau kebetulan pesawatnya berangkat jam 7, tapi kalau nggak terkejar, nggak.
nggak bisa ngajar, saya sempatkan untuk baca Riyadhus Shalihin, baca Jalalain, supaya nanti anak-anak santri ngajar ya sedikit banyak ngalir pahalanya. Ngajar Al-Fatihah, maka setiap ceramah mari kita tahsin perbaiki Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa Ustadz mengajarkan Al-Fatihah? Saya mau jadi guru ngaji, supaya ketika orang membaca Al-Fatihah ya mengalir pahalanya. Lalu kemudian apalagi kira-kira yang bisa kita dapat janji Allah supaya bahagia kita di alam kubur? Waladan salihan, anak yang soleh. Masukkan ke pondok, masukkan ke boarding school, masukkan ke IT. Nanti dia jadi polisi, jadi tentara, dia amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan doa Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi mushafan warathahu, mewakafkan mushaf. Memang trennya di kampung saya orang wakaf surat Yasin, kalau meninggal surat Yasin. Itu sebenarnya karena memang dulu susah untuk wakaf Quran. Makanya orang wakaf Yasin, pendek, murah. Maka kalau mampu wakaf tafsir, wakaf Quran, itu bagus sekali. Apalagi diberikan Allah SWT punya uang, masjidan banahu, bangun masjid. Ini pun masjid. Cobalah lihat raja-raja, sultan-sultan bangun masjid. Kenapa? Bung Karno, Masjid Istiqlal. Pak Harto, Masjid Muslim Pancasila. Masjid At-Tin Taman Mini. Ya namanya manusia tentu ada dosanya, terlepas dari. Tapi kita lihat uzkuru mahasina mautakum. Jenderal Yusuf, markas Islami di Makassar. Jadi mereka ini ingin meninggalkan legasi sesuatu. Apalagi yang bisa menolong kita? Baitan li ibnis sabil. Kalau dulu Ibnu Sabil itu putus belanja, musafir, kita bangunkan rumah gratis musafir. Sekarang pun bisa juga. Berapa banyak orang musafir nggak tahu mau nginap di mana. Tapi kalau yang paling efektif untuk sekarang, kita bangunkan satu. Oke, yang punya kos-kosan 100 pintu. 3 pintu untuk anak yatim, fakir, miskin, duafa, berprestasi. Cerdas anak ini, di pondok hafal Quran, tapi bapaknya susah, nggak ada uang. Di kampus dia gratis memang. Makanya banyak yang tinggal di masjid, jadi imam, mulia, berakhlak, mereka mujahid luar biasa. Tapi berapa masjid yang sanggup nampung? Kadang diusir, saya kasihan dengan adik-adik kita. Jadi yang kaya-kaya kalau dia punya itu bangunan untuk orang bisa belajar, luar biasa. Kemudian nahran ajrah, mengalirkan sungai. Apa maksud mengalirkan sungai? Menyediakan persediaan air. Kalau tempat kita sekarang buat sumur bor. Siapa yang buat sumur bor di Gunung Kidul dulu? Itu kan yang membuat sumur bor di Gunung Kidul itu kan Romo Mangun, pendeta. Beliau membuat itu karena kemanusiaan. Lalu kemana orang Islam? Kenapa nggak buat sumur bor? Dengan buat berapalah modal sumur bor? Kalau di tempat saya buat sumur bor nggak sampai 5 juta. Anak-anak bisa mandi, bisa wudhu, bisa sholat, bisa minum, filter air dan lain sebagainya, persediaan air. Kemudian shadaqatan akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu ba'da mauti. Sedekah yang kita berikan ketika kita masih hidup, masih sehat, maka itu mengalir sampai hari kiamat insyaallah.